Oke, terima kasih Kak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Sebuah kebanggaan saya bisa menjadi bagian dari kegiatan ini, menjadi bagian dari webinar yang diselenggarakan oleh Speedy ya. Dan yang mungkin memang atas undangan Ustadz Amal Hasan, mungkin memang beberapa tadi yang sempat walaupun sedikit terputus-putus yang disampaikan Ustadz Amal Hasan bahwa mau nggak mau suka nggak suka sekarang kita memang sudah hidup di era digital ya, dan di ketika kita berbicara pandemi ini semua orang dalam tanda kutip dipaksa untuk menggunakan teknologi digital ini. Jadi mungkin saya langsung aja, saya mau share screen terkait dengan materi saya. Tapi Kak Nurul sebelum dimulai, saya mau, ini pesertanya banyaknya dari mana ya Kak Nurul ya? Oke, mungkin semua peserta boleh komen-komen di live chat YouTube atau komen di komentar Facebook. Ini dari mana aja nih, teman-teman semua? Sambil ngeliat Ini juga. kayaknya banyak kan dari Sulawesi Selatan deh, Pak. Banyak dari Sulawesi Selatan ya? Oke. Iya. Siap. Oke. Oh, orang tua siswa. Wah, ada yang dari Jeddah juga ternyata. Luar biasa. Nah, sekali. Oke, baik. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, jadi balik lagi kita bicara privasi dan keamanan digital, ini memang sebuah hal yang apa ya? Kalau buat saya, privasi itu hal yang sebenarnya harusnya menjadi bagian dari kesadaran kita semua para pengguna internet. Tetapi terkadang ada beberapa hal yang kita tidak sadar gitu, kita tidak paham. Nanti kita akan berbicara, kita akan diskusikan ini semua. Wah, ini ternyata ada dari Kepala Islam Al-Wasim Maros, wah dengan penuh hormat. Kemudian ada dari Samarinda, bahkan Tuban, wah menarik sekali, sebenarnya banyak dari berbagai kota nih Kak Nurul. Oke. Ini tadi sudah diperkenalkan, nama lengkap saya Indriatno Banyumurti, silahkan panggil saya Banyu, atau sekarang sih banyak juga manggil saya inisialnya ya IB. Dan kalau mau ada kontak saya bisa dikontak lewat email di banyumurti@ictwas.id dan juga di Twitter, di Instagram @banyumurti, atau di blog saya di banyumurti.my.id. Nah, sebelum saya masuk ke materi, sebenarnya pertanyaan yang sering saya sampaikan nih. Menurut Bapak Ibu, boleh nggak sih kita menambahkan nomor telepon teman ke dalam WA group tanpa izin? Kalau kata Kak Nurul, seperti apa Kak Nurul? Boleh nggak Kak Nurul? Kayaknya Pernah nggak nggak Kak boleh Nurul ya, ditambahin ke dalam, pernah nggak Kak Nurul ditambahkan ke dalam WA group tiba-tiba sering gitu? banget, Pak. Sering banget. Sering banget. Iya, kayaknya grup-grup yang nggak dikenal ya, Pak, orang-orang yang nggak kenal di dalam, kita ditambahin gitu, tapi tanpa minta izin. Tanpa minta izin ya. Ya, itu memang yang sering terjadi juga, dan pasti saya pikir pengguna WhatsApp kayaknya sih Pak pernah ngalamin ya hal seperti itu ya. Pernah Sepertinya ngalamin, hampir semua orang. iya betul, pernah ngalamin kejadian dimasukkan ke dalam grup nih, kata Bu Adelia juga harusnya sih nggak boleh, tetapi ya kok banyak yang melakukan hal tersebut ya. Oke, yang kedua nih misalnya nih ada peserta gitu nanya nomor telepon saya lewat Kak Nurul. Kira-kira Kak Nurul kasih nggak? Enggak dong, Pak, ya. Karena itu kan hal privasi, nggak boleh langsung diberitahu. Betul ya. Etikanya sebenarnya nggak ada aturan khusus, cuman memang etikanya ketika kita menyampaikan informasi pribadi terkait orang lain,
kepada kawan kita atau kepada orang yang lain gitu ya, kita harus untuk bertanya dulu, memohon konfirmasi dulu. Kak Nurul bisa tanya ke saya, boleh nggak nih saya kasih nomor teleponnya untuk peserta ini, nanti saya jawab boleh atau tidak boleh, itu harusnya kuasanya ada di saya, ya. Boleh atau tidak haknya itu ada di saya, bukan di Kak Nurul untuk memberikan nomor telepon itu. Oke, ini kejadian yang sering nih ya kan. Yang lainnya nih, misalnya, kalau Kak Nurul punya akun media sosial berapa banyak? Ada 3. 3. Apa aja, Kak? Instagram, Twitter, Facebook. Instagram, Twitter, Facebook. Passwordnya Instagram, Twitter, Facebook, dan email sama apa beda-beda? Sama. Sama. Ini boleh Kenapa disebutin sama? nggak sih kalau kayak gini? Bocor sekali, kayaknya bocor semuanya. Kenapa sama kira-kira? Biar diingat. Agar Nggak lupa-lupa. Udah ingat. Nah, jadi pertanyaannya balik, kalau kita nyimpen password media sosial di ponsel milik kita, gimana? Boleh nggak kira-kira? Kayaknya itu bahaya ya Pak. Misalnya handphonenya hilang, terus didapat sama orang lain, kan bisa langsung login ke dalam akun media sosial kita. Oke, ya. Jawabannya boleh nggak boleh sebenarnya. Nyimpennya dulu gimana? Kalau nyimpennya di notes gitu ya, yang bisa dibuka dengan mudah, jelas lebih baik disarankan tidak. Tetapi kalau misalnya menyimpannya ada sebuah aplikasi, nanti kita akan bahas aplikasi penyimpan password. Sebenarnya itu fine-fine aja. Baik, nanti saya akan bahas ini di bagian belakang. Ini menarik. Nah, itu tadi sebenarnya gitu ya. Apa yang saya sampaikan tadi itu pertanyaan-pertanyaan mendasar terkait dengan bagaimana seharusnya kita menjaga privasi. Boleh nggak sih kita ngasih ke orang nih, kata ngasih nomor telepon, misalnya saya ngasih nomor telepon Mbak Nurul gitu ya ke ini Bu yang namanya Bu Maya gitu loh. Boleh nggak? Kalau ada kepentingan gimana, kata Ibu Maya? Ya kalau ada kepentingan saya tidak akan langsung menyerahkan nomor telepon Mbak Nurul ke Bu Maya, tapi saya akan bilang ke Mbak Nurul, ini ada Ibu Maya mau menanyakan ini untuk kepentingan ini segala macam. Saya sekarang ini kan otomatis sering jadi jembatan ya karena saya aktif di bukan aktif, saya menjadi mitranya Facebook, saya menjadi mitranya Google, Twitter gitu ya. Kemudian ada orang pemerintah apa segala macam. Saya sering ditanya, itu istilahnya kasarnya dalam tanda kutip lah, di handphone saya ada sih beberapa nama pejabat gitu, bahkan nomor telepon menteri gitu, nomor telepon itu. Kebayang nggak kalau saya tidak berlaku amanah gitu, setiap kali ada yang minta saya berikan ya. Itu sebenarnya yang bisa disebut melanggar privasi. Apa sebenarnya privasi itu? Nah, sebelum ngomongin privasinya apa, saya berbicara dengan data pribadi dulu. Data pribadi adalah semua data yang bisa identifikasi diri kita. Kalau saya bilang, ini Kak Nurul gitu ya, Nurul itu data pribadi bukan? Nama Nurul itu data pribadi bukan? Bukan ya kayaknya? Bukan, karena apa? Yang namanya Nurul kan banyak. Iya. Tapi ketika saya bilang Nurul yang tinggal di Maros dengan nomor telepon sekian, nah itu bisa identifikasi pribadi seorang Nurul. Ya. Ngomongin Banyu atau Banyu Murti, itu bukan data pribadi, tapi orang Banyu Murti, program koordinator ICT Watch, dengan email sekian, itu bisa identifikasi dari kita, itu data pribadi. Ketika sebuah data dikelompokkan atau baik satu atau satu data atau kelompok data yang bisa mengidentifikasi seseorang, itu disebut data pribadi. Nah, jadi apa itu privasi? Privasi itu adalah hak. Hak apa? Hak kita untuk bisa menentukan apakah data pribadi boleh atau tidak dikomunikasikan kepada pihak lain. Jadi balik ke pertanyaan yang tadi gitu loh, ketika saya mau menyerahkan nomor telepon Kak Nurul ke orang lain, haknya itu ada di Kak Nurul. Kak Nurul yang menentukan mau buat siapa Pak Banyu, buat ini, oh silahkan. Mau buat siapa Kak Banyu, buat Z, oh saya nggak mau nomor telepon saya dikasih tahu ke Z. Tolong jangan dikasih tahu ya Pak Banyu, itu haknya Kak Nurul. Jangan sampai saya, walaupun saya punya data pribadi Kak Nurul, tidak menghargai haknya Kak Nurul. Itu poinnya. Jadi
hak ini adalah hak kita untuk menentukan gitu kan. Nomor telepon itu adalah data pribadi kita, jadi hak kita untuk boleh atau tidak boleh mengkomunikasikan data pribadi kita ke orang lain. Nomor telepon saya bebas diketahui orang lain, tapi mungkin saya juga tidak nyaman kalau ada orang-orang tertentu, siapa sih penipu, tukang agen asuransi ini mungkin kata Ibu Uli Tambunan ya gitu ya. Itu pelanggaran privasi gitu kalau misalnya orang mendapatkan nomor telepon saya tanpa hak gitu ya, tanpa sepengetahuan saya. Jadi ini privasi ini adalah hak setiap individu, hak kita semua untuk menentukan boleh atau tidak data pribadi kita dikomunikasikan ke pihak lain. Apa aja sih data pribadi? Ini sekarang tuh sayangnya Indonesia belum punya undang-undang perlindungan data pribadi. Undang-undang privasi ini Indonesia belum punya, udah 130 lebih negara sudah punya, Indonesia salah satu yang belum punya, jadi memang sangat tertinggal dan sekarang lagi dibahas di DPR. Tapi sudah rancangan undang-undangnya lagi dibahas di DPR, apa sih jenis-jenis data pribadi? Ini nama lengkap misalnya. Jadi kan kalau Nurul sih bukan data pribadi, itu nama lengkapnya Mbak Kak Nurul, inilah yang menjadi data pribadi. Jenis kelaminnya, keluarga negaraannya, agama, atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Ada data pribadi yang lebih spesifik lagi, apa contohnya? Medical record, data informasi kesehatan, ya biometrik, kornea, sidik jari, data genetika, orientasi seksual, pandangan politik, itu lebih spesifik lagi. Kenapa lebih spesifik dan ini harus lebih dilindungi? Karena ketika data-data tersebut bocor, data tersebut diketahui orang, bisa jadi ada hal-hal yang tidak diinginkan dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Contohnya apa? Misalnya nih, apalagi sekarang lagi pandemi COVID, kenapa pemerintah membatasi sekali misalnya data pasien COVID itu nggak boleh bocor, gitu. Kenapa? Karena begitu bocor bisa jadi ada orang yang memiliki ya sekarang stigma atau diskriminasi atau prasangka buruk, dia pasien ini, dia ini, tuh ya. Atau misalnya alamat data pribadi lainnya, misalnya alamat rumah, ini harus dilindungi. Kenapa? Karena bisa terkena tindak kejahatan kriminal. Sekarang kan sering gitu kita posting, bahkan bukan cuma alamat, kadang-kadang kita nge-tag location rumah kita di media sosial, sehingga orang bisa tag itu dan kemudian tahu rute petanya ke rumah kita seperti apa. Nah ini kan hal yang jika memang diketahui oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab bisa mendorong aktivitas kriminal terjadi. Jadi ini yang harus kita pahami, kenapa data pribadi harus dilindungi. Nah, siapa yang bisa melanggar privasi? Yang paling sering karena ketidaktahuan kita adalah kita sendiri. Kita tahu bahwa nomor telepon, misalnya tadi alamat rumah kita itu adalah sesuatu yang privasi, nggak boleh ketahui orang banyak secara umum gitu ya. Akan tetapi ya itu tadi, kita kadang-kadang nge-tag rumah gitu, lagi di rumah, lagi di kamar nyaman, tapi kemudian location-nya kita tag rumah kita. Ya, jadi tidak sekedar alamat. Atau misalnya saya sering juga kejadian ada misalnya ini lagi komen-komenan di Facebook, terus saya nanya, Kak Nurul, saya minta nomor teleponnya dong. Kemudian langsung dijawab sama Kak Nurul, nomor teleponnya langsung di kolom komennya gitu, sehingga semua orang baca gitu. Nah ini yang juga harus hati-hati. Jadi apa yang bisa melanggar privasi? Pertama itu adalah kita sendiri yang tidak hati-hati. Karena privasi itu adalah kesadaran. Pernah nggak kita bertanya, misalnya ada orang menanyakan data pribadi kita, kenapa, untuk apa data ini dikumpulkan dan disimpan di mana? Sekarang nih kan lagi zamannya webinar, zamannya pertemuan online, Zoom meeting dan lain sebagainya. Kemudian sering ditanya gitu loh, sering kita ngisi form registrasi. Kita main isi aja itu, kadang-kadang nomor alamat, misalnya nomor telepon, email, segala macam kita kasih. Kita nggak tanya lagi ini buat apa segala macam. Boleh nggak sebenarnya itu? Nah ini pertanyaan menarik. Ini kalau kami dari ICT Watch selalu membuat rules. Pertama, ketika bikin form registrasi online itu sedapat mungkin kita simpan di website kita. Jadi walaupun pakai Google, kita embed ke website kita. Yang kedua, kita tuliskan klausul. Jadi walaupun tidak cukup, tapi paling tidak kita tuliskan klausul ini supaya orang paham bahwa data yang dikumpulkan di form ini hanya akan digunakan untuk kepentingan kegiatan webinar A.
dan tidak akan digunakan kepentingan lain. Begitu saya menggunakan data itu, oh saya besok ada kegiatan webinar B, kemudian saya blast info kegiatan webinar B ke semua peserta yang webinar A, itu adalah perbuatan yang sebenarnya tidak beretika, tidak boleh. Karena salah satu prinsip dari privasi, pelindungan data pribadi adalah penggunaan data sesuai dengan tujuan awalnya. Begitu ada tujuan lain di luar tujuan awal, maka saya harus meminta lagi izin kepada pemilik data, ya, nomor telepon segala macam, yang pemilik nomor telepon segala macam itu, apakah boleh saya menyebarkan misalnya informasi terkait kegiatan kami ke nomor telepon ini. Harus minta izin lagi. Ya. Dan biasanya setelah kegiatan selesai ya udah kita simpan di sebuah arsip dan tidak pernah kita buka lagi. Kita tidak bisa kita hanya benar-benar mengumpulkan data untuk kegiatan tersebut. Nah, sebelum online juga kita kan sering nih ngisi-ngisi kayak gini ya. Absen-absen kayak gini gitu ya. Ini saya dapatkan daftar absen ini dari googling. Cuma sekedar googling iseng daftar absensi atau segala macam, saya bisa dapat nomor telepon, nama, kemudian saya blur si nomor telepon, kemudian ini ada nomor teleponnya, ada alamat email. Terus kalau kita tanya nih, dari mana sih orang kok dapat nomor telepon kita? Lah kitanya sendiri nggak pernah nanya kan gitu ya. Ini saya sering ditelepon sama asuransi, saya suka ditelepon sama ini. Iya, kita hati-hati nggak jaga nomor telepon kita. Kalau saya sih akhirnya pasrah, karena apa? Kadang-kadang saya slide presentasi ada nomor telepon saya dan itu saya pasang bisa di tempat publik, bisa slide share atau Facebook atau mana aja. Jadi ya udah deh, pasrah. Tapi saya nggak bisa protes karena memang saya tidak menjaga nomor telepon saya dengan penuh kehati-hatian. Ya. Jadi ini kesadaran yang kedua juga yang perlu diperhatikan, bahwa kalau memang kita tidak tidak ingin hal-hal seperti tadi ada broadcasting iklan, asuransi dan lain sebagainya, hati-hati. Ngisi pulsa gitu ya di counter, kita tuliskan nama ininya, kemudian kan kita tinggalkan. Ini dicoret tuh kalau udah beres isi pulsa dicoret. Atau ngisi di yang langsung menyebutkan gitu, kalau nggak di kertas kecil kemudian kita buang kertas kecil, jadi tidak bisa dimanfaatkan. Ya ini hal lain yang juga suka terjadi. Kan pernah posting identitas diri di media sosial, apalagi sekarang tuh ada misalnya, ini saya juga sama dapat dari media sosial nih, ada kemarin tahun lalu nih ada anak-anak mendapat kartu identitas anak. Wah, kemudian orang tuanya dengan bangga nih, misalnya pasang foto anak, lengkap lagi megang kartu identitas anaknya. Ada fotonya, ada nick-nya, ada nama lengkapnya, ada tempat tanggal lahir, ada alamat. Dan saya tidak kenal sama orang tua ini pun saya bisa dapatkan ini dari Instagramnya orang tuanya. Ini kesadaran kita terkait hal ini juga menjadi penting. Oke, ngomongin kesadaran pribadi. Yang kedua sebenarnya juga masalah, sebelum ke sini, masalah juga dengan kawan. Tadi yang saya sampaikan kan, memasukkan kawan ke dalam WhatsApp group tanpa izin, itu juga sama melanggar privasi. Memberikan nomor telepon tadi tanpa izin, kemudian juga yang sering kita lakukan misalnya posting, ini lagi rame-rame nih, misalnya saya lagi ada Kak Nurul, ada Ustadz Amal Hasan lagi rame-rame duduk bareng, foto gitu ya, misalnya lagi atau misalnya saya nggak ini, misalnya duduk bareng kemudian kita berfoto bertiga misalnya, kemudian saya langsung posting lagi ada di Maros bareng misalnya Ustadz Amal dan Kak Nurul, sebelum saya minta izin ke Kak Nurul atau ke Ustadz Amal. Itu hal juga yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Kalau kami di ICT selalu, bahkan kok yang sangat-sangat ya, namanya orang sekantor ya, sering-sering gitu-gitu, kemudian lagi ada kegiatan gitu foto bareng, sebelum ngeklik submit kita akan tanya, boleh nggak gua posting foto ini, foto kita bareng ini kita posting di Instagram, boleh nggak? Walaupun sebenarnya pasti jawabannya boleh, jelas di foto bareng gitu, mau rame-rame, tapi ada etikanya walaupun sama temen gitu, untuk bisa mempostingnya. Siapa tahu temennya berkeberatan kalau mukanya jelek misalnya, lagi jelek, lagi menyon-menyon gitu, senyumnya kurang pas gitu, bisa jadi kan itu haknya dia, mukanya dia gitu, yang pemilik datanya kan dia.
Ini juga masalah etika ini yang kita juga masih perlu awareness lebih luas. Nah, ngomongin pribadi, ngomongin teman sekitar kita, lingkungan sekitar kita, yang juga perlu kita hati-hati adalah ketika kita berbicara penggunaan aplikasi. Pak Nurul, kira-kira Ya, punya smartphone kan ya? iya punya. Punya lah gitu ya pasti punya. Ada berapa aplikasi Iya. yang ada di smartphone kan Nurul? Aplikasi berapa ya? Banyak lah. Banyak, nggak lupa berapa. Banyak gitu ya. Nah, sebenarnya ada nggak aplikasi, banyakkan aplikasi berbayar atau aplikasi gratis yang ada di handphonenya? Aplikasi gratis. Aplikasi gratis lah, sama lah, gitu juga gratis. Nah, ini juga yang harus diperhatikan juga gitu. Jika kita pakai aplikasi gratis, jangan pikir bahwa kita itu menggunakan sesuatu cuma-cuma, karena pada dasarnya adalah yang dimanfaatkan oleh pemilik aplikasi ini adalah kita. Nih contoh misalnya ini Kenapa? analoginya ini nih, analoginya kayak di gambar itu ya, ada dua babi gitu ya, dua hewan ternak di sebuah peternakan gitu ya. Dia tanya, yang satu bilang kan, enak banget ya hidup di sini ya, kita makan gratis, nggak bayar apa-apa, tidur juga dikasih tempat tidur gratis, gitu ya. Ngobrol gitu, iya enak ya, baik banget nih orang gitu ya ngasih. Iya kenapa gitu loh mereka ngasih, karena mereka akan dijual di akhirnya gitu sebagai hewan ternak, akan dipotong di akhirnya. Sama aja ketika kita menggunakan Facebook, lalu Facebook dapat duit dari mana? Ya dari kita, bukan data kita yang total dijual, tetapi bagaimana perilaku kita, domisili kita, bagaimana data-data kita lainnya itu diagregasi kemudian oleh para misalnya pengguna, contohnya media sosial gitu. Mereka akan membuat agregasi, oh ini nih gitu ya, kalau kamu mau beriklan di Sulawesi Selatan, ada kita punya loh 3 juta pengguna Facebook di Sulawesi Selatan. Kalau mau Maros, kita punya nih, ada nih 500.000. Silahkan mau pasang iklan khusus untuk orang Maros, kita bisa siapkan. Itu